Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan metode rekap hasil laboratorium dari simetris menggunakan metode online, menggunakan aplikasi Google Sheet. Jadi pertama kita preferably pakai laptop ya, karena kalau pakai tablet agak susah atau pakai handphone juga masih belum memungkinkan. Jadi untuk rekap lab online ini dibutuhkan alat laptop, kemudian akses internet, ya, sama akun HLR. Pertama kita buka dulu Google Sheet atau browser apa aja nggak masalah. Lalu masukkan alamat rekap lab RSS-nya, yaitu di alamat berikut bit.ly/rekap lab RSS. Di Google Sheet ini terdapat dua sheet. Yang pertama adalah print master, yang kedua adalah master recap. Kita akan menggunakan sheet master recap dulu untuk mengcopy pastekan hasil pemeriksaan laboratorium dari simetris. Ya, sheet master recap lab ini atau sheet master recap ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian data mentah, di mana kita akan mengcopy pastekan dua kolom pertama dari simetris, yaitu kolom nama item pemeriksaan dan kolom kedua adalah kolom hasil. Ya, ini untuk satu tanggal. Kemudian di sampingnya ini untuk tanggal berikutnya. Ini untuk tanggal berikutnya, seterusnya. Ini biar gampang saya tambahkan tulisan tanggal di sini. Jadi tanggal nanti dituliskan di sini atau di copy pastekan juga ke kolom ini, kolom yang tanggal ini. Lalu sekali lagi kolom pertama adalah item pemeriksaan, kolom kedua adalah kolom hasil. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Bagian kedua dari sheet master recap lab ini adalah ini, bagian rekap lab yang rapi. Rekap lab yang rapi artinya item-item laboratorium yang kita masukkan ke atas, ke bagian data mentah, ini akan secara otomatis tersusun dengan rapi di bagian kedua dari master recap ini. Oke, nanti juga akan saya tunjukkan agar lebih mudah memahaminya. Lalu bagian ketiga dari master recap lab ini adalah woro-woro ya. Kita sering ada woro-woro informasi pasien dari masuk maupun perkembangan pasien yang bermanfaat juga untuk informasi kita. Biasanya saya kopikan di sini ya untuk kita baca nanti saat melaporkan pasien ini. Kemudian bagian keempat dari sheet ini adalah di bagian bawah. Ini nanti kita akan copy pastekan hasil screenshot ronsen foto, kemudian hasil ekspertis, kemudian mungkin BMP, MDT, ya apapun itu, atau mungkin hasil kultur yang tidak memungkinkan dimasukkan ke dalam format di atas. Oke. Nah, nanti jika semua sudah terisi dengan lengkap dan kita akan memprint, baru kita pindah ke print master. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk mekanisme printnya. Sekarang langsung demo aja. Buka akun HLR. Agar lebih lengkap penjelasannya, kita pakai data yang sudah ada woro-woronya aja ya, biar lengkap. Coba kita lihat woro-woro di grup template isolasi. Ya, ini aja.
Supriyati ya, kita copy. Masuk ke sini. Cara pertama, cara pertama ke sini dulu aja. Ini klik kanan di master recap lalu duplicate. Jangan pakai master recap-nya untuk mengisikan data. Master ya master. Ya, untuk data-data pasien buat duplicate-nya. Oke, double klik lalu masukkan tadi informasi nama dan RM pasiennya. Biasanya yang saya pakai hanya nama dan RM. Umur nanti akan muncul di woro-woro ya, jadi tidak perlu. Gini aja. Oke. Kemudian copy RM-nya lalu masuk ke HLR simetris. Bagian hasil laboratorium. Kita pastekan di sini. Search. Ya, ini ada 4 item pemeriksaan. 2 sudah terverifikasi, 1 belum terverifikasi, dan 1 lagi belum muncul hasilnya. Ya, nggak apa-apa. Pertama, yang biasa saya lakukan adalah copy tanggalnya dulu, tanggal pemeriksaan. Ctrl C, pindah ke Rekap Lab, Bu Supriyati, kopikan pastekan di kolom tanggal. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini langsung muncul tanggal. Kalau kita scroll down, dia terfiksir atau terfreeze. Dan dia juga otomatis ada di sini ya. Sehingga kita tahu semua yang ada di dalam kolom ini adalah hasil pemeriksaan tanggal 15 Juli. Oke, jam nggak usah dipedulikan. Karena semua dari tanggal 15, maka kita hanya menggunakan 2 kolom pertama ini saja. Kalau ada tanggal lain, baru kita masukkan ke berikut-berikutnya. Oke, kembali lagi. Tanggalnya sama, jadi nggak perlu saya copy-copy lagi tanggalnya, pakai tanggal ini aja. Lalu sekarang tahap kedua adalah meng-copy-pastekan hasil labnya. Copy 2 kolom pertama, kolom 1, kolom 2, kolom nama pemeriksaan dan kolom hasil. Ctrl C. Yang di copy bisa dari sini, infeksi lain ini juga nggak masalah di copy. Ya, kemudian kita paste di sini. Bebas di atas boleh, di bawah boleh, nggak harus di sini banget. Di mana-mana boleh ya. Kita ambil contoh di sinilah, ngawur aja. Hasilnya positif. Kemudian masuk ke pemeriksaan yang berikutnya. Ya, AGD kita kopikan 2 kolom pertama, pindah ke master COVID lagi, pastekan di bawahnya. Terus ini ada hasil pemeriksaan yang belum confirm, hematologi. Oke, ya ini follow sample lysis ya. Sampai yang nggak lysis aja, Ctrl C. Ini bebas ya, mau di sini nggak masalah. Ya, misalnya di sini, ngawur aja. Nah, karena kalau ngerapikan itu juga akan memakan waktu lama, jadi bebas di mana aja karena sistemnya adalah di bagian kedua akan tersusun rapi. Coba kita lihat di bagian kedua, ini sekali lagi review, ada swab antigen, ada AGD, dan ada hematologi. Ya, coba kita lihat di bawah. Ya, hematologi langsung tersusun dengan rapi di sini. ANC juga sudah otomatis terhitung, sudah dikalikan 1000 ini dari neutrophil count-nya. Kemudian saya juga sudah buat hasil-hasil pemeriksaan yang abnormal itu otomatis terbold. Ya, ini HB 10,7 abnormal, AE, HMT, kemudian segmen juga abnormal, ANC-nya juga di luar rentang normal. Kemudian tadi ada AGD ya. Nah, ini AGD ada di sini. Ini juga otomatis terpaste. pH, PO2, PCO2, SO2, paper F ini juga saya buat sendiri rumusnya, otomatis menghitung pembagian dari paper F. Kemudian swab antigen ini juga sudah muncul positif. Oke, jadi sistemnya adalah nama pemeriksaan
yang akan tersusun rapi di bagian kedua ini perlu dituliskan di sini, di kolom yang pertama. Jadi ini custom made, saya membuat struktur rekap lab ini sesuai dengan rekap lab yang di UPD itu. Tapi jika teman-teman merasa ada perlu tambahan pemeriksaan yang lain, silahkan saja ditambahkan di kolom yang pertama ini. Ya, contohnya kalau saya di sini ada retikulosit, kumtes, kultur. Nah, kultur ini penting karena kultur itu diperiksanya sekarang, keluarnya masih 5 hari lagi dan sering kita lupa untuk melacaknya. Sehingga misalnya di tanggal 16, misalnya ini tanggal 16 ya, 16 Juli misalnya. Ada hasil kultur yang belum keluar, biasanya saya tulis gini, kultur ya, kultur ini. Nanti dia akan muncul di sini tanggal 16 bulan Juli, di bawah ada kultur. Nah, kalau masih ada tulisan kultur begini, berarti pengingat bagi saya bahwa dulu pernah dilakukan kultur, ada hasilnya warnanya masih putih, dan perlu saya lacak lagi. Kalau sudah ada hasilnya, hasilnya bisa di copy paste lalu di pastekan di bawah sini kulturnya, hasil kulturnya. Ya, semoga paham sampai situ. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ketiga ya, woro-woro ya. Tadi ada woro-woronya toh, kita copy aja woro-woronya. Woro-woro copy. Nah, ini ada woro-woro di sini. Nanti bisa kita baca di ini di HP ya. Oke, sip. Ya, mungkin hasil labnya nggak perlu ya, karena kan hasil labnya sudah ada di atas toh, biar nggak menuh-menuhin. Nah, kemudian kita copy pastekan ronsen. Nah, ronsen copy nomor RM-nya, pindah ke radiologi.